Ore hari, selepas asyar, Senja dan Kei sudah bersiap untuk melakukan ijab kabul kembali. Dari sejak tiba di resort sewaan Kei, Senja dan Kei dipisahkan di kamar yang berbeda. Kei di kamar papi dan maminya, sedangkan Senja berada di kamar orang tuanya. Kei sempat protes karena belum puas melepas rindu. Akan tetapi maminya berkata, agar surprise saat mereka bertemu nanti setelah sah kembali. Melihat Senja dalam balutan baju pengantin dan riasan wajah berbeda dari biasanya, Kei hanya pasrah. Kei sudah duduk di hadapan ayah Senja, penghulu dan juga saksi yaitu, ayah Arka dan kakaknya Senja. Semua persiapan pernikahan dan resepsi, ayahnya Arka yang membantu mengaturnya, walaupun Kei sudah menyewa jasa WO. Di meja lain, duduk papi, mami, mama Senja dan kakak iparnya. Beberapa tamu mereka, undangan khusus pun sudah menempati bangku yang telah disediakan. Termasuk Seira dan Paman Mark serta istri dan anaknya sudah berada di tempat tersebut. Senja di kamar sang mama dengan ditemani, Sabrina, Kiana dan Raila. Alina duduk bersama Willy di tempat para tamu, ia ingin menyaksikan Kei melafalkan ijab kabul. Aku grogi, ucap Senja. Tenang, Senja, kamu kan pernah menikah dengan Kei sebelumnya. Balas Kiana. Iya sih, tetap saja berbeda saat Mas Kei menikahiku waktu itu. Karena kami hanya melakukan pernikahan sederhana dan dihadiri keluarga inti, ujar Senja. Kak Senja sih, bukan grogi karena ijab kabul. Tapi, grogi menghadapi malam pertama kan? Tanya Sabrina dengan menggoda Senja. Ih, Syabi, protes lembut Senja dengan menutup wajahnya karena malu. Membuat Sabrina, Kiana dan Raila tertawa. Di meja untuk ijab kabul, Kei sudah menjabat tangan ayah Senja, berucap basmalah dan menarik napas, menahannya sejenak. Lalu melafalkan solawat atas Nabi sebanyak 7 kali, tanpa bernapas. Shallallahu ala Muhammad, 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 Shallallahu ala Muhammad. Bacaan ijab, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau saudara Ananda ke Indra Alif Hibrizi bin H. Diandra Hibrizi dengan anak saya yang bernama Noralis Senja Hafizah, dengan mas kawinnya berupa solawat atas Nabi SAW dan 1 set berlian serta uang tunai Rp122.020.000 tunai. Bacaan kabul, saya terima nikahnya dan kawinnya Noralis Senja Hafizah binti Bapak Kumar Ali dengan mas kawin tersebut tunai. Bagaimana saksi? Pak Penghulu menanyakan akan keputusan para saksi. Para saksi pun mulai saling pendang dan saling mengangguk. Sah. Alhamdulillah, setelah terdengar lantang kata, sah, dengan tegas dan diikuti kata sah lainnya dari para tamu. Maka ungkapan syukur serta doa dari penghulu pun terdengar syahdu, dinaungi mega yang memutih dan mulai teduh karena hari menjelang sore dan beberapa saat lagi senja akan nampak. Senja yang menyaksikan sang suami melafalkan kabul dari layar ponselnya yang terhubung dengan ponsel Kei. Ia langsung berpelukan dengan 3 orang yang menemaninya saat kata, sah, dari para saksi terdengar. Alhamdulillahirobbil alamin, ucap mereka secara bersamaan. Tak berapa lama, Mami dan Mama menjemput Senja untuk dipertemukan dengan Kei. Senja telah sampai di hadapan Kei dan Kei menatap Senja tidak berkedip. Cantik sekali, Senja tersenyum lembut, Kei menyematkan cincin kawin mereka, begitu pun dengan Senja. Lalu Senja menyalami Kei dan mengecup tangan kanan Kei. Setelahnya Kei memegang ubun-ubun Senja dan melafalkannya doa, lalu Kei mengecup dalam kening sang istri. Love you, sayang, kamu cantik sekali, bisik Kei di sela-sela kecupannya. Senja hanya tersipu malu, setelahnya mereka sungkem kepada para orang tua dan terjadi keharuan pada momen tersebut. Asteris. Bertepatan dengan langit yang mulai menguning jingga, menyiratkan bahwa senja telah nampak di langit sore Pangandaran. 2 insan yang baru saja resmi mengikrarkan janji suci pernikahan kembali, nampak sedang berdiri menghadap ke arah lautan. Saling pandang serta senyum manis dari keduanya, menghiasi sore yang cerah dengan kebahagiaan. Tautan tangan keduanya nampak erat. Mereka berdua adalah Kei dan Senja. Setelah acara sungkeman dan saling memberi selamat dirasa selesai, saat para tamu dijamu dengan hidangan sore, mereka berdua memilih menghampiri ombak dan menjauh dari keramaian. Pada maghrib acara resepsi akan dilangsungkan hingga selesai. Lihatlah sayang, ujung ombak yang menyentuh kakimu begitu indah, ucap Kei. Senja tersenyum malu, dengan menundukkan kepalanya, menatap ombak yang menyentuh kaki telanjangnya. Apakah ini salah satu angan Mas Kei kala itu? Saat melihat aku berdiri setiap sore, dan kamu ingin berdiri berdampingan bersamaku, ai? Tanya Senja. Ya,
Ini anganku yang menjadi kenyataan, bahwa aku ingin berdiri di sisimu, menyaksikan senja berhias sunset dan akhirnya matahari tenggelam tergantikan malam. Aku mengajakmu berlari menyusuri garis pantai menyongsong lantunan azan maghrib dan kita kembali ke penginapan, melaksanakan salat berjamaah, lalu malamnya aku bercumbu denganmu hingga bertemu subuh, jawab Kay tanpa keraguan. Alhamdulillah, keinginanmu terwujud, Ai. Aku masih ingat saat Mas Kay mengatakan, senja. Jangan bosan berdiri di pantai, karena aku suka melihat ombak menyentuh kakimu. Itu indah, itu yang Mas Kay ucapkan. Aku masih ingat juga, sayang. Bagaimana perasaanmu waktu itu? Tanya Kay kembali. Berdebar, Ai, sungguh aku merasa terbang saat mendengar seorang laki-laki yang kupikir unik, mengucapkan hal di luar prediksi. Senja mengekeh. Kay bergeser dan berdiri di belakang Senja dan memeluknya. Ai, nanti ada yang melihat. Biarkan saja, toh aku hanya memelukmu, bukan menidurimu. Kay tertawa kecil sembari mengecupi tangan Senja, yang awalnya mengelus pipinya. Ai, jangan mulai deh. Protes lembut Senja. Kay malah tertawa renyah. Jujur saja, sejak pertama kali melihatmu, aku ingin kenal dan aku ingin menikahimu, bisik Kay. Ombak yang mulai pasang dan membasahi kaki mereka hingga ke betis, tak mereka indahkan. Mengapa begitu, Ai? Bukankah kita belum saling mengenal? Tanya Senja. Entahlah, aku terbuai dengan suara merdumu. Saat melantunkan Al-Asr, aku tertarik dengan penampilanmu yang tertutup. Mas Kay kan, belum melihat wajahku kala itu. Tanya Senja kembali karena penasaran. Ya memang belum, akan tetapi aku merasa yakin dengan debaran jantungku yang tidak seperti biasanya. Maka dari itu, keesokan harinya aku kembali ke sini untuk mengintipmu. Barulah aku melihat wajahmu, walaupun tidak begitu jelas tapi aku tahu kamu cantik alami. Hatiku berdebar-debar, perasaanku tidak keruan, ingin rasanya aku menyeret kamu ke penghulu dan menghalalkanmu, ucap Kay. Senja tertawa kecil, mendengar penuturan Kay. Lalu, bagaimana perasaanmu saat bertemu denganku? Tanya Kay. Penasaran, aku mengalami rasa ingin tahu, tentang Muai. Kamu siapa? Kamu dari mana? Kamu unik. Aku tahu, kamu ingin mengenalku dan caramu yang unik itu yang membuat aku hingga meminta agar Allah mempertemukan aku kembali denganmu. Itu satu kali dalam seumur hidup meminta hal aneh terhadap Allah dan aku merasa bersalah setelahnya. Loh, mengapa begitu? Karena aku merasa menjadi manusia yang mengatur ketentuan Allah. Tapi aku merindukan Muai. Senja membalikan tubuhnya, hingga kini mereka berhadapan. Senja mengangkat wajahnya, menatap Kay dengan seksama. Kay melihat mata Senja mulai berkaca-kaca. Senja mengelus lembut pipi Kay. Aku pernah menjadi manusia paling hina di hadapan Allah Ai. Karena aku memohon agar Allah menjadikan kamu milikku. Aku dilanda kegusaran kala itu. Aku ingin kamu Ai. Aku ingin kamu dan aku memohon agar Allah membatalkan pernikahanku. Aku sedih saat melihat kamu berdiri di depan jendela, menatap aku dengan kekecewaan. Aku ingin lari, aku ingin menghampiri kamu sayang. Aku ingin memelukmu dan aku ingin menggantikan laki-laki itu dengan kamu. Aku tidak ikhlas menikah dengan dia, karena aku tahu kelakuannya di luaran. Aku lebih rela menikah dengan kamu yang terlihat urakan akan tetapi aku tahu kamu tidak munafik. Senja bicara dengan menangis, ia mengecup bibir Kay sekejap, lalu memeluk tubuh Kay dan menumpahkan air matanya di dada Kay. Tidak perlu merasa bersalah. Kamu tidak menyakiti siapapun dengan doamu. Kamu berhak berdoa apapun selama itu baik. Buktinya Allah mendengar doa-doamu, agar menjadikan aku milikmu. Bahkan di saat aku hilang ingatan, namamu yang pertama kali aku sebut, kamu yang pertama aku cari sebagai seseorang yang penting dalam hidup yaitu istriku. Bukankah Allah telah begitu baik terhadap kita? Tutur Kay dengan lembut dan tangisan Senja pun berhenti saat Kay mengecup keningnya penuh sayang. Ya Ai, seperti yang pernah Ayang katakan, Senja menatap Kay dan tersenyum, bahwa jodoh adalah rahasia sang ilahi, ujar Senja dan Kay secara bersamaan. Aku takjub berkali-kali akan cara Allah menyatukan jodoh hambanya. Ternyata kemanapun jodoh itu berlalu, pada akhirnya akan kembali dengan ketentuannya, ucap Kay. Pada akhirnya, kebahagiaan akan menghampiri orang-orang sabar. Ikhlas lillahi ta'ala dalam menerima setiap ujian cintanya, sambung Senja, keduanya tersenyum bahagia. Kay memeluk Senja makin erat, dengan membuka jas yang ia kenakan. Lalu menyelimuti tubuh atas Senja dengan jasnya. Lantunkan sebuah ayat untuk kita, sayang. Menutup Senja hari dengan syukur kebahagiaan, bisik Kay, Senja mengangguk.
Lalu Senja membalikan tubuhnya menghadap ke arah laut, membiarkan Kei memeluknya dari belakang, menumpu dagu di bahunya. Senja menarik napasnya.